Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Laras Kartika Putri dengan NIM 245910662 dari kelas PGMI 4B dengan mata kuliah yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam MI ataupun SD dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yosi Yuliza MPDI. Baiklah, di video pembelajaran kita kali ini saya akan membahas tentang harmoni dalam ekosistem. A few moments later, a few inches later. Oke, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang apa sih itu harmoni dalam ekosistem. Harmoni dalam ekosistem adalah suatu keadaan seimbang antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di setiap komponen itu saling bergantung dan juga saling bekerja sama agar kehidupan itu dapat terus berlangsung dengan baik. Dengan adanya ekosistem ini juga dapat membuat siklus alam yang lebih terjaga, seperti air mengalir, tumbuhan berfotosintesis, hewan berkembang biak, dan juga penguraian pengembalian unsur hara ke tanah. Siklus ini juga dapat menjaga kelangsungan hidup di bumi sekitar tempat kita tinggal. Adapun di dalam materi ekosistem ini, manfaat dari harmoni ekosistemnya pertama yaitu udara menjadi bersih dan juga segar, air bersih yang tersedia melimpah dan juga tidak tercemar. Yang ketiga yaitu tanah subur dan juga produktif sehingga kita mudah untuk menanam sesuatu agar tanaman tersebut hidup. Yang keempat yaitu kehidupan nyaman dan juga berkelanjutan secara damai. Yang terakhir yaitu bumi tetap sehat dan untuk generasi mendatang. Tapi, perlu kalian ketahui bahwa di dalam keseimbangan alam yang saling bergantung ini, ada beberapa pengelompokan yang disesuaikan dengan manfaatnya masing-masing. Seperti yang pertama misalnya, burung untuk membantu penyebaran biji dan juga mengendalikan serangga. Yang kedua yaitu herbivora yang bermanfaat untuk memakan tumbuhan dan juga menjaga pertumbuhan vegetasi agar tidak berkembang terlalu banyak. Yang ketiga yaitu jamur dan juga bakteri yang bermanfaat untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup dan juga mengembalikan nutrisi ke tanah. Yang keempat yaitu tanah untuk menyediakan unsur hara dan juga tempat hidup berbagai organisme kecil. Yang kelima yaitu penyerbukan untuk membantu penyerbukan tanam agar berbuah dan juga berkembang. Yang keenam yaitu pohon untuk menghasilkan oksigen, tempat hidup dan juga sumber makanan bagi makhluk sekitar. Yang ketujuh yaitu karnivora untuk menjaga populasi herbivora tetap seimbang. Dan yang terakhir yaitu air sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, mau itu hewan, tanaman ataupun manusia. Jadi itu termasuk kelompok-kelompok dari keseimbangan alam yang saling bergantung. Contoh harmoni dalam ekosistem yang pertama yaitu lebah dan bunga. Sebagai lebah mengambil nektar dari bunga sebagai makanannya, sementara bunga terbantu penyerbukannya oleh lebah sehingga dapat menghasilkan buah dan juga biji. Contoh yang kedua yaitu burung dan pohon. Burung mendapatkan tempat bertengger dan bersarang di pohon sehingga ia dapat bertelur dengan aman dan juga ia membantu pohon untuk menyebarkan biji dari buah yang dimakannya. Contoh yang ketiga yaitu jamur dan juga pohon. Jamur ini membantu akar pohon menyerap air dan juga unsur hara dari tanam. Sebagai imbalannya, pohon ini memberikan makanan bagi jamur. Contoh yang keempat yaitu ikan badut dan juga anemon laut. Ikan badut ini tinggal di antara tentakel anemon laut yang melindunginya dari predator. Anemon laut ini diuntungkan karena sisa makanan ikan ini dapat menjadi nutrisinya dan juga ikan ini tetap dibantu agar tetap bersih dari parasit. Contoh yang kelima yaitu kerbau dan juga burung kuntul. Burung kuntul memakan serangga yang terganggu saat kerbau membajak sawah. Kerbau ini terbantu karena tubuhnya terbebas dari serangga. Contoh yang terakhir yaitu penguraian di alam. Bakteri dan jamur menguraikan sisa makhluk hidup yang mati menjadi unsur hara di tanah, sehingga unsur hara ini di kemudian hari dapat digunakan tumbuhan untuk tumbuh subur. Baiklah, di sini saya akan menampilkan satu video contoh dari ekosistem. Yuk kita tonton sama-sama. Di dalam hutan yang rimbun, terdapat kehidupan yang jarang terlihat oleh manusia. Sebuah kehidupan yang terjadi pada makhluk hidup di hutan. Semua dimulai dari tumbuhan. Dengan bantuan matahari,
Mereka menciptakan makanannya sendiri. Merekalah produsen, sumber kehidupan utama. Kemudian datanglah konsumen primer. Mereka adalah herbivora, pemakan tumbuhan seperti rusa yang memakan rumput atau ulat yang mengunyah daun. Tidak lama kemudian, konsumen sekunder muncul. Mereka adalah karnivora atau omnivora yang bergantung pada herbivora untuk makanannya. Lihatlah burung yang mengincar ulat dan harimau yang mengintai rusa. Ketika ada yang mati, para dekomposer mengambil alih. Jamur dan bakteri mengurai sisa-sisa organik, mengembalikan nutrisi ke tanah. Mereka adalah pembersih alami hutan. Semua saling terhubung dalam sebuah siklus, dari produsen, konsumen, hingga dekomposer. Inilah jaring-jaring makanan, denyut nadi kehidupan di setiap hutan.